Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pagi anak-anakku semua. Yo, tetap semangat ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang tematik. Sebelum mata pelajaran ini Ibu mulai, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Siapkan buku tulisnya. Oke. Nah, dalam pembelajaran tema ini, Ibu akan membahas tentang indahnya sebuah kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Ayo, udah siap belum? Nah, oke. Tahukah anak-anakku bahwasanya di Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu apa ya? Di sini Ibu telah mengutip satu buah paragraf dalam sebuah bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Yuk kita baca bareng-bareng. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menjadi rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira paragraf yang Ibu barusan dibacakan apa isinya ya? Nah, untuk mengetahui sebuah isi bacaan, pertama-tama kita ketahui dulu bahwa bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf ternyata ada gagasan pokok. Tidak hanya itu, paragraf juga terdapat sebuah gagasan pendukung. Nah, loh, apa ya gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kira-kira bagaimana ya cara menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung? Nah, biasanya gagasan pokok itu terletak di awal atau di akhir kalimat. Nah, sisanya adalah gagasan pendukung. Penasaran bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam gagasan pendukung dalam sebuah paragraf kan? Yuk kita lihat nih dalam satu-satu paragraf di bawah ini. Nah, tadi kan Ibu sudah membacakan sebuah paragraf. Nah, disebutkan bahwasanya pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ayo anak-anak, kira-kira mana ya yang merupakan gagasan pokok dalam paragraf ini? Ingat loh, kalau gagasan pokok itu adalah sebuah ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, kira-kira mana ya dalam paragraf ini yang merupakan gagasan pokok? Ingat, biasanya gagasan pokok itu terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ternyata dalam bacaan ini di awal paragraf lah yang merupakan gagasan pokok dan sisanya adalah gagasan pendukung. Nah, gimana? Mudah kan? Kode sekarang Ibu tampilkan lagi salah satu paragraf lainnya. Nih, kira-kira dalam paragraf ini mana ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Ayo siapkan bukunya. Nanti coba deh sama anak-anak untuk bisa menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Nanti kalau mau mengerjakan tinggal di pause aja ya sayang. Nah, gimana? Mudah kan anak-anakku semua untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf?
Setelah kita bisa menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang sudah yang Ibu berikan barusan, nah ternyata Indonesia itu selain kaya akan budaya, ternyata kaya juga akan alat musik loh. Wah, kira-kira apa aja ya alat musik yang ada di Indonesia ini? Salah satunya ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa, dan masih banyak lainnya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita indera pendengar. Apa indera pendengar kita? Yaitu telinga. Dengan begitu, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam di Indonesia. Lalu, bagaimana ya caranya agar benar agar bunyi tersebut bisa terdengar oleh telinga kita? Nah, ternyata bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Lalu bagaimana cara menghasilkan bunyi? Nah, ternyata bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Dan perlu adik-adik sekalian ingat bahwasannya bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contoh kecilnya gini deh, kalian tahu alat musik kendang yang ada di Indonesia? Tentunya alat musik itu akan terdengar oleh alat indera kita apabila kita pukul. Nah, ketika benda tersebut bergetar, maka dapat menghasilkan bunyi. Nah, cukup mudah kan anak-anakku sekalian? Oke deh, kita cari contoh lainnya seperti suling. Suling, bagaimana suara suling itu terdengar oleh indera pendengar kita dengan cara ditiup. Nah, ketika kita meniup suling tersebut, tentunya ada udara yang bergetar dalam suling tersebut sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, cukup mudah dan cukup dimengerti kan anak-anakku sekalian? Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, dan terus jaga kesehatan di rumah kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.